nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita sekalian. Selamat datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Alkitab tuliskan, firman Tuhan katakan bahwa Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Di pagi hari ini kita hanya seberapa yang datang beribadah, karena memang di kampung kita atau di desa kita ada kedukaan, dan sebagian besar dari jemaat kita adalah keluarga dekat dari yang berduka cita. Dan juga di antara kita jemaat Tuhan ada yang mengalami musibah kecelakaan. Jadi kita berdoa bersama untuk jemaat Tuhan yang berduka cita, bahkan juga yang saat ini mengalami kecelakaan. Kita berdoa supaya umat-umat Tuhan ini boleh mendapatkan kekuatan, kesembuhan, penghiburan daripada Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Sebentar kita akan memasuki perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dalam penyembahan. Katakan ku menyembah dalam kudus hadirat. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri tanda kasih. Haleluya.
berdoa untuk buka ibadah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan selalu pimpin kami dan menolong kami. Terima kasih sehingga kami berkumpul di rumah-Mu ini dengan Tuhan. Begitu juga Tuhan yang tidak sempat hadir pada hari ini
Tuhan, kami tidak tahu apa halangan mereka. Kami semoga itu di tangan ya Tuhan. Apa yang membuat mereka tidak hadir Tuhan, kami tidak tahu Tuhan. Juga yang tidak sempat juga Tuhan, yang dalam keadaan sakit pada hari ini, Tuhan beri kesehatan untuk mereka maupun yang dalam duka Tuhan pada hari ini. Berkati semuanya Tuhan. Begitu juga Tuhan, sebelum kami mulai ibadah kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, beri kami hati dan pikiran yang bagus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa sebut satu persatu, Tuhan yang tahu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita tetap berdiri, kita mau menyanyikan pujian kita kepada Tuhan, pujian yang dikatakan taruhkanlah harapmu kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita bertepuk tangan semua ya, ada remaja, orang ibu, dengan baik-baik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Allah harapmu sebelum kepada Yesus yang ada dalam kehidupan. Taruhkanlah harapku sebelum kepada Yesus. Haleluya. Oh Raja damai yang datang dari dalam surga. Mari kita taruhkanlah harapku sebelum kepada Yesus yang ada damai dalam kebimbangan. Taruhkanlah harapku sebelum kepada Yesus Raja damai yang datang dari Haleluya. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Bila saatnya kau mati dan dipanggil oleh Dia, maka semua yang kita miliki akan berarti lagi. Semua yang kita miliki akan berarti. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Bila saatnya kau mati dan dipanggil oleh Dia, maka semua yang kita miliki akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki akan berarti lagi. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan, meskipun di tempat ini mungkin ada saudara-saudara belum hafalan ya, tidak apa-apa. Kita meresapi setiap pujian kita. Pujian tadi katakan seperti ini saudaraku, apa artinya hidup ini kumiliki tanpa Yesus? Ya, walaupun hidup saudara dipenuhi dengan banyak harta, banyak kepunyaan, saudara mungkin banyak memiliki simpanan uang dan lain sebagainya. Tetapi kalau tanpa Yesus, engkau tidak hidup di dalam Yesus, maka pujian tadi katakan sia-sia, saudara. Ya, karena satu saat kita dipanggil oleh Tuhan dan kita tidak hidup di dalam Yesus, maka kehidupan kita menjadi sia-sia. Itu pujian tadi, saudara. Ya, di tengah-tengah desa kita ada kedukaan, saudara. Dan kedukaan pasti akan melanda siapapun manusia, karena kita semua pasti mati ya. Ada waktunya kita pasti mati, baik ibu-ibu, baik bapak-bapak, baik anak-anak, remaja, itu pasti akan mati satu saat. Oleh sebab itu kita harus siap, harus tinggal di dalam Yesus, harus percaya kepada Yesus, agar supaya ketika kita dipanggil Tuhan, kita siap dan kita dikatakan sampai berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang rindu bersaksi. Saya masih memberikan kesempatan kepada saudara. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus? Apa artinya hidup ini
Haleluya. Haleluya. Salam semuanya. Shalom. Terima kasih diberi kesempatan untuk kami untuk bersaksi. Ya, saya sangat bersyukur minggu yang kita lewat ini karena kita sudah dalam keadaan sehat selalu. Itu juga minggu yang lalu yang sudah kita lewati, ya, kami sama anak saya duluan kurang sehat sakit, tidak lama juga tidak separah yang kita anukan ya, sehat lagi saya agak sehat sedikit, anak saya lagi kok ilham lagi sakit panas ya, puji Tuhan tidak biarkan kita lama menderita sakit ya, puji Tuhan. Itu malam saya pergi pulang dari kebun, saya pulang saya sore pulang, memang kemarin sudah tahu mak ya, badan saya tidak masuk, nggak apa-apa, tidak biasa aja. Karena besoknya panas, ya puji Tuhan juga. Kalau saya tuh dari dulu begitu anak saya usia tuh saya sakit, saya nggak ke dokter dulu. Ya saya berobat apa dulu, saya telepon Pak Pendeta, Ibu Pendeta, tanya Pak Pendeta, ya rupanya ada di rumah, saya panggil doa, datang nggak kena hujan itu, saya berpikir nggak ada hujan ini gimana ini, nah nggak berhenti hujan sedikit, saya telepon, nggak lama kemudian Bapak datang, rupanya dekat kami bahasa masih kiau kehujanan untuk mereka doa. Puji Tuhan, begitu dia doakan anak saya, terus saya doakan, begitu selesai langsung kami sama Pak Pendeta ke bidan di obat karena tidak bisa bawa dia karena tidak enak karena panas, ini kena hujan. Puji Tuhan sekali saya. Begitu saya pulang, Pak Pendeta sudah antar saya carikan obat. Saya pegang anak kami si agak dingin, dia tidak bilang puji Tuhan, saya bilang begitu. Begitu betul sekali saya kasih obat lagi dia. Saya bilang, oh puji Tuhan, saya bilang karena mungkin dalam hati saya namanya tidak manusia, saya bilang gitu, kita tidak menyerah, kita tidak boleh andalkan dia dokter apa kalau dari atas tuh, saya bilang begitu. Begitu betul saya sama Bapak Pendeta, begitu dia doakan dia, pergi sebentar aja ngambil obat, pulang saya ada dingin, sampai sekarang sehat. Dia nggak minum obat langsung sehat itu malam itu. Bilangnya mak, enak sudah saya, nggak biasa dia minum obat, enak sudah badan saya. Itu saya bilang dari itu Pak Pendeta doakan ilham, semoga ilham lagi lebih rajin ibadah. Saya bilang begitu. Iya, puji kan ilham kan percaya sama Tuhan. Ya puji Tuhan sekali saya. Besok lagi Rena lagi badan saya sakit lagi. Lagi badan sakit saya. Lagi badan saya. Memang saya tidak bisa kena angin air. Asal saya sering lama pagi karena banyak flu yang saya cuci ke air langsung masuk air angin. Memang begitu saya bisa. Terus minyak untuk badan saya. Ya puji Tuhan sampai sekarang kami juga sedang sehat, bisa juga berkumpul kita di sini beribadah. Ya puji Tuhan itu karena dari Tuhan sudah selalu memimpin dan menolong kita. Kita tidak bisa menyerah, kita harus kuat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Begitu hari kemarin, mungkin semua kita sudah tahu mengenai kakak saya, mereka semua orang pergi kerja emas. Orang satu minggu mereka pergi ke hari. Kata mereka akan kita dapat sedikit. Karena mau lagi pergi, mau pulang lagi mereka. Jadi lagi kemarin karena sudah terlanjur sudah dari sana, orang sudah charter mobil. Karena mobil yang mereka bawa pertama rusak, mobil bapak lempu mereka, bapak lempu nggak pergi. Katanya saya bikin dulu mobil ini biaya kamu duluan pergi, charter dulu mobil yang bawa kamu. Charter sudah mobil, itu dong sudah jalan ke sini. Tidak lama dong sudah di mobil, dengar berita dari kami ada orang meninggal. Nah, bingung sudah dong pergi yang tidak. Nah, bagaimana ini sudah charter? Kata mereka baru yang bawa merekanya tidak ada waktu, cuma kemarin aja waktu mereka membawa mereka ke sana ke bulu sana. Pergi 3 orang sudah, kata mereka ya sudah kalau begitu gimana ya? Apa nani? Tidak dia tidak usah datang karena tinggal tidak enak tinggal sampai mana. Karena udah lagi
mereka namanya manusia, mungkin itulah sudah jalan kali. Mungkin yang di atas tuh jangan, tapi tetap menjalankan. Nah ternyata itu juga orang minta izin sama mereka, minta izin sama mereka, sehingga mereka berangkat kemarin pagi. Nah ada Mama Ipo dan Bapak Ipo, karena Bapak Ipo pergi ke sudah beberapa orang yang meninggal itu, video itu sepupunya kemudian lihat keadaan mereka lama ditunggu-tunggu. Nah Mama Ipo kalau gitu ketemu lagi sama Bapak Ipo berangkat naik motor kata mereka. Kita sudah mereka pagi kemarin. Nah begitu Mama Ipo orang siap-siap barang mereka ada telepon, kata mereka mau bilang kembali di atas yang sama ya itu nggak bisa lagi betah bagaimana baru datang tidak datang ke HP saya, datang ke Bapak Lin, Pak Tommy, tidak tahu lah semuanya tidak ada lagi proses penjagaan. Puji Tuhan juga mereka jatuh, kita bilang puji Tuhan karena ya memang luka semua mereka, luka semua, bukan ada yang separah yang kita tidak inginkan. Juga mereka langsung bawa ke Bengkara periksa yang parah itu orang memberikan mereka Mama Lubin, si Perum sama Mama Oyen. Nah yang lain luka semua tebal itu dengan Mama Ardi. Yang ada itu yang bagus cuma aja yang sadar Bapak Lubin dan Mama Ardi. Dia sudah yang apa kasih bangun mereka. Telepon apa sama lempung juga, tangannya juga di sininya agak retak kan, gimana itu bapak anak juga di sininya tulang rusuk di sini sama kakinya lecet, semua orang lecet, nggak ada yang nggak lecet. Nah puji Tuhan juga begitu juga orang bawa karena Mama Lubin belum, selama Mama Lubin nggak sadar kan mereka, selama betul dia sampai nangis sudah mereka dalam jalan itu lagi mati. Ya puji Tuhan. Begitu juga sampai di Selon, dia sudah mulai sadar sudah dia. Nah sampai sekarang dia sadar. Nah tadi malam Mama Lempung sama Bapak anak keluar dari rumah sakit, Mama pernah bilang ya berobat dari luar aja, 3 hari kontrol lagi. Nah yang lainnya masih ditahan. Nah saya dengar tadi pagi saya telepon, mungkin Bapak Arun sudah keluar di hari ini karena mungkin tidak kan kepalanya itu. Kalau Bapak Uji, Mama Uji bilang lupa kaki tangan sebelah kiri besar sampai kelihatan tulangnya, baru lupa mikirnya baca matanya belum biru. Kita tidak tahu masih diuji tadi pagi, belum tahu juga kita hasilnya bagaimana. Nah kalau Mama Lubin pindah ruangan lagi dia hari ini, bilang orang dia yang agak lama ini kata mereka agak parah sedikit, tapi bisa jadi saya ngomong sama dia, bisa dia jawab saya ngomong. Puji Tuhan mereka semua ya kita bilang agak baik ya, karena kita mereka agak sehat. Ada juga yang keluar dari rumah sakit itu belum keluar, cuma yang ditahan kata mereka Mama Uyen sama Mama Lubin itu yang ditahan karena Mama Lubin masih belum kuat karena masih orang mau sebentar bagaimana tulang belakangnya kata mereka itu aja, karena ada kemarin pulang betul dia tidak sadar, sudah sampai di rumah sakit baru sadar. Puji Tuhan juga orang pagi saya telepon sehat aja, ngomong aja tawa lah. Bawa mereka dalam doa, semoga apa yang terus mereka obat bisa jamah, bisa menyembuhkan mereka yang apa mereka yang sakit. Tuhan itu tidak suka saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kesaksian dari Ibu Marga. Kita tetap satukan hati kita berdoa untuk Mama Lubin, Mama Oyen yang dirawat di rumah sakit. Juga kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang lain di dalam kedukaan.
Puji Tuhan, mari saudaraku, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mengikuti kebenaran firman Tuhan kita. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita melakukan pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu Tuhan. Saya rindu saudara membuka hati saudara di hadapan Tuhan. Bahwa benar-benar saudara dapat mempersembahkan diri hanya kepada Tuhan. Agar supaya firman Tuhan yang kita dengar itu masuk di dalam hidup kita, mengubah pemikiran kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, kami membuka hati dan kehidupan kami. Kami memberikan hidup kami Tuhan untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Mari Tuhan Yesus melalui Allah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, agar supaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan benar-benar kami mengerti dan kami
diberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala intimidasi kuasa iblis yang coba-coba mengganggu pemikiran kami, mengganggu pendengaran kami, mengganggu fokus kami. Kami mau satukan hati. Kami usir kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah di tempat ini, terlebih di dalam hati kami, kuasa Roh Kudus berkarya yang akan memberikan kami kekuatan, kuasa Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, sebelum kita mengikuti perjamuan Tuhan, mari kita akan isi firman Tuhan. Mari saudaraku, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Kolose. Haleluya. Kolose pasalnya yang ketiga. Saudaraku yang kekasih, kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita melihat firman Tuhan kita di dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Saudaraku menyimak dalam Alkitab saudara, di dalam Alkitab elektronik juga bisa. Saya baca firman Tuhan ini ya, bagi kita semua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saudaraku, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, menurut saya, pemahaman kita akan menentukan iman kita kepada Tuhan. Ya, pemahaman kita tentang kebenaran akan menentukan bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan, bagaimana kita memberikan nilai kepada apa yang kita percayai, saudara. Ya, tentunya di dalam dunia ini dihitung dengan nilai-nilai, saudara. Ya, nilai-nilai apa? Ya, saudara mau memiliki penampilan, saudara pasti punya nilai tersendiri. Ya, saudara mau membeli, mau berbelanja, pasti harga, pasti barang yang saudara mau beli itu ada nilainya. Seberapa harganya? Seperti itu. Dan ketika saudara mempunyai iman, tentu saudara mempunyai nilai yang saudara beri kepada iman itu. Bagaimana saudara dapat tekun atau setia atau berusaha untuk menjalani iman yang saudara percayai itu. Tentunya saudara memberikan nilai di sana. Kalau saudara memberikan nilai yang murah kepada iman saudara, maka saudara akan malas-malasan mencari Tuhan. Kenapa? Karena harganya murah. Ya, benar kan saudara? Tapi kalau saudara mempunyai nilai yang mahal kepada imanmu, saudara akan sangat menghargai itu.
Tentunya kalau ada barang yang mahal di rumahmu, saudara akan hargai baik-baik. Ya. Saudara akan simpan dengan baik, saudara akan rawat dengan baik, saudara akan pelihara dengan baik. Jangan sampai barang yang berharga itu hilang dari penjagaanmu. Demikian. Begitu juga dengan iman kita. Kalau pemahaman kita kepada iman kita itu tidak baik, tidak benar, tidak utuh, tidak pula, tidak mendalam, dan harga yang kita beri untuk iman kita itu murah, maka saudara akan biasa saja hidup. Saudara akan berpikir, besok kan bisa lagi ibadah, kan datang kumpul-kumpul begitu saja, kan datang nyanyi-nyanyi saja, apalagi saya tidak tahu lagunya. Saudara akan mudah menganggap ibadah itu hal yang biasa, hal yang tidak berharga. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara tidak menaruh nilai yang mahal di dalam imanmu. Kalau saudara menaruh nilai yang mahal dalam imanmu, saya percaya saudara akan tekun mencari Tuhan. Amin. Saudara akan tekun mencari Tuhan sampai saudara mendapatkan Tuhan. Ingat saudaraku, Tuhan itu hidup. Ya, Tuhan itu hidup. Meskipun saat ini saudara tidak bisa lihat dengan matamu, ya, Tuhan itu hidup, saudara. Dengan cara apa dia hidup? Dia hidup di hatimu, saudara. Seperti lagu tadi. Ketika kita beri hati kita ini untuk jadi bait Allah, Tuhan tinggal di dalam hatimu. Dan ingat, Tuhan itu di dalam Alkitab tulis bahwa dia selalu tinggal di tempat yang kudus, yang maha kudus. Jadi kalau hati kita masih belum kudus, tidak mungkin Tuhan tinggal di situ. Amin. Tetapi ingat, kalau saudara mau memberi hatimu kepada Tuhan untuk dikuduskan, dia akan kuduskan. Amin. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun hati kita sudah dikotori dengan hal-hal duniawi, tetapi kalau kita memberi hati kita ini mau dikuduskan oleh Tuhan, maka dia akan kuduskan hatimu. Dan dia akan tinggal di hatimu. Saudara, kita lihat firman Tuhan tadi. Di sini saudaraku dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Apa arti firman Tuhan ini? Ya, secara keseluruhan kitab Kolose ini, saudara, itu ditulis oleh Rasul Paulus. Saya katakan, dan Rasul Paulus mengalamatkan catatan surat ini kepada jemaat Tuhan yang tinggal di Kolose. Ya, dan jemaat Tuhan yang tinggal di Kolose adalah jemaat yang bukan Yahudi, bukan orang Yahudi. Ya, sama seperti kita bukan orang Yahudi, ya. Tetapi kita dipilih Tuhan untuk jadi umatnya. Ya. Rasul Paulus dia tidak pernah pergi ke kota di Kolose itu, saudara. Rasul Paulus tidak pernah pergi ke Kolose, tetapi di Kolose ada seorang hamba Tuhan yang bernama Epafras. Ya. Epafras ini adalah seorang gembala jemaat yang ada di Kolose. Dan ketika Rasul Paulus menulis surat Kolose ini, Rasul Paulus sedang di dalam penjara, saudara. Rasul Paulus sedang di dalam penjara. Mungkin saudara akan bertanya, kenapa Rasul Paulus di dalam penjara? Ya, jawabannya, Rasul Paulus di penjara bukan karena kejahatannya. Ya, Rasul Paulus di penjara bukan karena dia melakukan kasus kriminal, tidak. Tetapi Rasul Paulus di penjara karena dia menyampaikan Injil firman Tuhan. Bukan main ya, saudara-saudara pikir ya, kok bisa ada orang yang menyampaikan Injil firman Tuhan? Masuk
penjara. Bisa, saudara. Karena pada zaman itu kekaisaran Romawi itu sangat menentang ya tentang pemberitaan Yesus, sehingga Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Ya, ketika hamba Tuhan yang bernama Epafras itu datang kepada Paulus di dalam penjara, dia menceritakan keadaan jemaat Kolose. Ya. Dia ceritakan kepada Rasul Paulus, dia bilang begini, jemaat di Kolose adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Mereka terkenal dengan kasih, dengan pengharapan, dengan iman. Tetapi ada dua hal yang datang sebagai persoalan yang melanda jemaat di Kolose. Apa itu? Yang pertama, jemaat Kolose diperhadapkan dengan keadaan yang kepercayaan dari ilah-ilah lain. Ada penyembahan dewa-dewa, ya. Dan ada tekanan dari orang Yahudi yang menyuruh mereka untuk ketika mereka percaya kepada Tuhan, diwajibkan mereka untuk melakukan hukum Taurat, ya. Di sana orang-orang Yunani atau orang-orang yang ada di Kolose ini, saudara, yang bukan orang Israel, mereka dulunya percaya kepada dewa-dewa. Dulunya mereka menyembah kepada dewa-dewa. Tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka bertobat, ya. Mereka beriman kepada Yesus. Ya, dulunya orang-orang Kolose dikatakan adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka bertobat, saudaraku. Sehingga kita boleh baca firman Tuhan tadi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, dikatakan di sini, kalau kamu dibangkitkan, berarti saudara ada kematian yang terjadi, saudara. Ada kematian yang terjadi di antara orang-orang Kolose yang percaya kepada Tuhan. Kematian apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, saudara? Ya, saudara boleh baca di dalam ayatnya yang kelima. Saudara lihat di sana ada manusia baru ditulis di situ. Ya, ayat yang kelima katakan demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang pertama, percabulan. Yang kedua, kenajisan. Yang ketiga, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Ya, yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, hal-hal ini ada di dalam kehidupan orang-orang jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Ya, sehingga Rasul Paulus katakan, engkau sudah mati dari perbuatan-perbuatan kedagingan. Seharusnya engkau sudah mati di saat engkau percaya kepada Yesus. Ya, bukan mati secara jasmani, saudara, ya. Bukan mati secara jasmani. Bukan berarti kamu percaya kepada Yesus, kamu mati dan dikuburkan. Kuburnya itu betul-betul dikuburkan. Bukan. Maksud dari firman Tuhan ini, saudara, ketika saudara benar-benar percaya kepada Yesus, engkau harus mematikan segala perbuatan-perbuatan dosa, ya, yang mungkin kita lakukan, saudara. Ya, bukan mungkin. Saya juga pernah melakukan dosa dan masih bergumul, berusaha untuk menjadi serupa seperti Yesus. Kita semua orang berdosa. Tidak ada di antara kita orang yang sudah kudus. Ya, gereja itu adalah bengkel, saudara. Kenapa saya katakan bengkel? Karena di dalam gerejalah kita dibentuk dari yang rusak, dibetulkan
menjadi pribadi yang indah. Ya, kalau sudah kudus semua, sudah tidak ada yang tinggal di sini. Ya, semua sudah kembali ke surga ya, karena sudah kudus. Tetapi kalau masih di dunia, gereja itu bengkel. Gereja itu tempat untuk memperbaiki apa yang rusak. Ya, yang rusak-rusak mau masuk ke gereja. Supaya apa? Supaya dibetulkan, dibaikkan, dibikin indah oleh firman Tuhan yang mengubah hidup. Yaitu dengan cara apa? Dinasihatkan dengan firman Tuhan. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus matikan setiap perbuatan dosa-dosa kita. Ya, itulah yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kamu, ya, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ya, mungkin saudara bilang begini, Ibu Gembala, kita kan masih tinggal di dunia ya. Ya, kita ini kan manusia lemah ya Ibu Gembala. Kalau tidak mungkin kita tidak berbuat dosa lagi, kan kita masih di dunia. Benar, kita masih di dunia. Tetapi firman Tuhan katakan, carilah perkara yang di atas. Ya, kalau firman Tuhan katakan carilah perkara yang di atas, berarti saudara akan menemukan. Kalau saudara cari, saudara akan temukan. Ya, saudara akan menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru pada ayat yang kelima. Saudara dibaharui dalam pikiran saudara ketika saudara mau memikirkan Yesus, memikirkan perkara yang di atas. Saudara mau beralih, dosa-dosamu engkau kuburkan. Aku tidak mau lagi hidup di dalam dosa Tuhan. Aku mau berubah. Tuhan tolong saya. Tuhan pasti mampukan saudara. Amin. Dan yang kedua dikatakan di sana. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Maksud firman Tuhan ini katakan, sebab kamu telah mati, maksudnya dosa-dosamu sudah mati. Ketika engkau buka hati untuk Tuhan, kamu sudah dibeli oleh darah Yesus. Yesus sudah mengampuni dosa-dosamu, saudaraku. Oleh sebab itu, kamu yang sudah mati, dosa-dosamu yang sudah dikuburkan, jangan diingat kembali, saudara. Tuhan tidak pernah lihat masa lalumu. Tuhan selalu ingat masa depanmu. Amin. Haleluya. Tuhan tidak tanya, bagaimana masa lalumu? Siapa kamu dulu? Tidak. Tuhan tanya, bagaimana nanti? Apa yang engkau rindukan di masa depan? Apa yang engkau mau di masa depan? Tentunya engkau yang menjadi manusia baru. Manusia lamamu sudah mati, saudara. Hiduplah dengan manusia baru yang rindu benar-benar dipulihkan, bertobat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, selanjutnya ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Apa itu kemuliaan, saudara? Kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Ya, kemuliaan itu adalah kerajaan surga yang mulia. Ketika Yesus menyatakan diri, ada waktunya Yesus akan menyatakan diri, saudara. Pada akhir zaman, ketika Dia menjemput orang-orang yang setia, yang mau bertobat, maka Dia menyatakan dirinya kepada saudara, kepada seluruh dunia ini. Dan saudara yang hidupnya sudah dimuliakan bersama dengan Tuhan, yang sudah diampuni dosa-dosanya, akan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Saudara akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun manusia menganggap engkau tidak baik, tidak mulia, tetapi Tuhan memandang engkau berharga. Tuhan mau, dalam Yohanes 3 ayat 16, Dia tidak izinkan satu orang pun binasa. Oleh sebab itu Dia mau, Dia korbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus saya dan saudara.
agar supaya kita yang tadinya hidup dalam dosa, kita bertobat dan menguburkan dosa-dosa kita. Hidup baru, hidup menjadi manusia yang baru, yang diperkenankan Tuhan, masuk di dalam kemuliaan-Nya. Amin. Kebenaran firman Tuhan kita, saya yakin dan percaya biarlah Roh Kudus Tuhan menjamah kita, memulihkan kita, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang boleh datang di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hiduplah dalam kasih daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari pergunakanlah itu sebaik-baiknya, bukan untuk berbuat dosa, tetapi lebih lagi kita lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah kita semua, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Semua kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Cintanya dan kasihnya, mari kita ambil bagian kita untuk berlutut, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya, bersyukur. Oh, cintanya dan kasihnya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala-galanya. Putranya dikorbankan bagi seluruh manusia. Darah domba tercurah di Kalvari, darahnya, oh darahnya hapus sanggup cintanya dan cintanya dan kasih lebih dari segalanya, lebih dari segala-galanya. Putranya dikorbankan, putranya dikorbankan bagi seluruh manusia. Darah domba tercurah di Kalvari, oh, darahnya hapuskan dosaku. Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, mari kita meminta pengampunan daripada Tuhan. Mari kita mau minta kekudusan daripada Tuhan. Kita sadar kehidupan kita banyak pelanggaran dan dosa. Kita minta Tuhan menghapuskan kehidupan kita, supaya kita layak masuk dalam perjamuan Tuhan. Semua kita mau makan sehidangan dengan Tuhan. Semua kita mau menikmati berkat-berkat itu. Semua kita mau mengalami mujizat daripada Tuhan. Semua kita mau mengalami terobosan di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Layakan kami Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa merah dosa, tetapi Dia melihat kesungguhan. Dia mau melihat hati kita. Dia mau melihat setiap juga Tuhan kerinduan kita untuk makan sehidangan dengan Tuhan.
berjumpa dengan Yesus. Haleluya, haleluya. Layakkan kami, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kuduskan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk ada di meja makan sehidangan bersama dengan Engkau, dengan darah, dengan tubuh memberikan pemulihan, ada mukjizat, ada kesembuhan boleh menjadi bagian kami. Terima kasih, dengan iman kami akan makan sehidangan Kristus dalam nama Yesus. Mari kita dipersilakan duduk kembali. Dan kasih Lebih dari segala-galanya, putranya dikorbankan bagi seluruh manusia. Putranya dikorbankan bagi seluruh manusia. Darah domba Allah Bersama-sama kita berdiri. tercurah di Kalvari. Darahnya, darahnya hapuskan dosaku. Saudara, saya memberikan kesempatan kepada saudara. Ada ayat emas dalam roti perjamuan. Saudara, barangkali ini menjadi pergumulanmu hari-hari ini, saudara bisa baca di dalam hati dan saudara mengaminkan. Puji Tuhan, terima kasih. Ini adalah bagian di dalam diri saya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sudah semua ya? Puji Tuhan. Angkat roti dengan tangan kananmu lebih tinggi daripada kepala. Puji Tuhan. Dengar kebenaran firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Angkat cawan, dengar kebenaran firman. Puji Tuhan, haleluya.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai silakan duduk saudaraku, dan silakan duduk. kiri masuk ke Tuhan kita. Bagi Dia segala puji dan hormat sama-sama. Kita berdiri. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala hormat serta syukur selama-lamanya. Mari arahkan pandangan kita mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang dalam keadaan sakit. Mari kita akan berdoa. Segala kemuliaan hormatannya bagi nama daripada Tuhan. Saat ini kami mengarahkan doa kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini mengalami musibah, untuk umat-umat Tuhan yang ada, baik keluarga umat Tuhan Bapak Lubin, Mama Lubin, yang dalam keadaan juga Tuhan masih kesehatan terganggu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah pemulihan, kesembuhan secara total boleh menjadi bagian di dalam kehidupan ibu yang kekasih, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan masih mengasihi keluarga yang ada. Tuhan masih mengasihi bapak dan ibu. Tuhan masih mengasihi kakak beradik yang ada. Baik juga keluarga bapak juga Tuhan, Bapak Aren, Mama Aren yang ada, Mama Oyen, baik juga Bapak Ana, bahkan juga Tuhan Mama Lempung, seluruh keluarga-keluarga yang ada. Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Di dalam nama Yesus pulihkan mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat keluarga yang berduka. Tuhan berikan kekuatan,
berikan penghiburan kepada keluarga yang dalam keadaan hidup. Terima kasih, Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Berdoa buat keluarga, ibu-ibu yang kekasih, yang boleh datang bersekutu. Baik juga Tuhan Ibu Aaron, Luhar. Baik juga Tuhan Mama Wilson juga Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, keputusan yang mereka ambil adalah juga Tuhan keputusan yang murni, yang rindu mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka Tuhan, karena mereka mengambil keputusan yang besar juga Tuhan, untuk juga Tuhan Yesus mau bersama-sama menjadi dewasa di dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam Tuhan, diberkatilah. Apapun pergumulan-pergumulan mereka, kami tetap taruh dalam Tuhan. Terima kasih, berkati Mohonji, berkati Ilham. Kalau waktu yang lalu mereka dalam keadaan sakit, tapi puji Tuhan, mereka sudah disembuhkan. Amin. Berkati juga Tuhan Lupin, berkati juga Tuhan Wendy, berkati Michelle, Theo, Wilson, bahkan juga Tuhan Yesus, kami hamba-Mu, semua kami diberkati. Umat-umat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada, mari Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Mari Tuhan berkati. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami akan akhiri persekutuan kami. Sepanjang minggu yang kami akan lewati, kami tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Allah bekerja, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Amin. Untuk jalan Tuhan bekerja. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kami akhiri persekutuan kami, dan kami terima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah pandanganmu, terima berkat Tuhan, dan kita mengangkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Itu sebabnya, kekasih-kekasihku, sebagai permata yang indah di hadapan Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat ini dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, sukacita, damai sejahtera, rukun persaudaraan daripada kuasa Roh Kudus, keesahan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diberkatilah kita semua mulai saat ini hingga hari Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Kami akhiri persekutuan atau ibadah kami pada pagi siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.